Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Siska Safita Fitri. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2017 Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis kontekstual. Apa sih pembelajaran berbasis kontekstual? Pembelajaran berbasis kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Berikut cuplikan video dan cerita dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata pemandian Umbul Pul. 보고 또 봐도 질리지 않아 영원히 반복 재생하고 싶어 저녁부터 until the dawn 넌 나의 인생곡 네 숨소리마저 내 말 우리 둘만 있으면 돼 이 환상의 웹드라마 4K 고화질 캠도 널 담기에는 부족해서 난 엄지를 들었네 Girl I need a one dance 매일 다른 도시에 있어도 매일내일이 너무 많아도 일실백천 번의 replay 네 모습은 여전히 아름다워 I cry I cry I cry I cry yeah 생각이 나 1 billion times 보고 또 봐도 질리지 않아 영원히 반복 재생하고 싶어 저녁부터 until the dawn 넌 나의 인생곡 Dari cuplikan video dan cerita tersebut, kalian tentunya bisa menemukan beberapa konsep matematika, di antaranya yaitu jarak, himpunan, statistika, SPLDV, bangun datar. Nah, berikut contoh soal yang berkaitan dengan tempat wisata tersebut. Soal yang pertama, jarak antara rumah kami dengan wisata pemandian Umbul Pul adalah 60 km. Kami berangkat dengan mobil pick-up pukul 7.30 WIB. Kecepatan rata-rata perjalanan kami adalah 40 km per jam. Berapakah lama waktu tempuh yang diperlukan untuk sampai ke tempat wisata tersebut? Penyelesaian. Diketahui, jarak rumah ke tempat wisata sama dengan 60 km. Waktu berangkat sama dengan 7.30 WIB. Kecepatan rata-rata sama dengan 40 km per jam. Ditanya, berapakah waktu tempuh untuk sampai? Jawab. Rumus untuk menghitung waktu tempuh adalah T sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 60 km dibagi 40 km per jam. Sama dengan 1,5 jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat wisata adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Soal yang kedua yaitu, setelah itu, kami sekeluarga berangkat dengan beranggotakan 20 orang. Terdapat 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, dan 10 orang anak-anak yang akan ikut berenang. Di antaranya terdapat 8 orang yang membawa pelampung, lalu ada lagi yang membawa pelampung dan kacamata renang oleh 5 orang. Maka hitunglah berapa banyak orang yang membawa kacamata renang. Penyelesaian. Diketahui, misal yang tidak membawa alat-alat renang ditandai dengan huruf X. Banyak orang yang membawa pelampung ialah sebanyak 8 dikurangi 5, sama dengan 3 orang. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn sebagai berikut. Nah, himpunan orang yang membawa pelampung adalah sebanyak 3 orang. Dan yang membawa pelampung dan kacamata renang sebanyak 5 orang. Maka berapakah
yang membawa kacamata renang. Banyak orang membawa kacamata renang ialah 3 ditambah 5 ditambah X sama dengan 20. 8 ditambah X sama dengan 20 dikurangi 8. X sama dengan 12. Jadi, banyak orang yang membawa kacamata renang dapat diperoleh dari orang yang hanya membawa kacamata renang dan kedua alat renang lainnya, yaitu dengan menjumlahkannya. 12 ditambah 5 sama dengan 17 orang. Soal yang ketiga, di perjalanan kami melihat beberapa kendaraan yang akan menuju ke tempat yang sama dengan ini. Arus kendaraan di jalan X yang terpantau lancar dipantau dalam waktu 20 menit. Kemudian, setelah sampai di tempat wisata pemandian Umbul Pool, kami memarkir mobil dan di sana terdapat beberapa kendaraan yang berbeda-beda. Diketahui, jenis kendaraan yang ada di tempat parkir dibedakan menjadi mobil pribadi, mobil pickup, sepeda motor, dan sepeda gunung. Akibatnya, dapat diperoleh data sebagai berikut. Jenis kendaraan, mobil pribadi sebanyak 10, mobil pickup sebanyak 15, sepeda motor sebanyak 20, sepeda gunung sebanyak 10, maka jumlahnya yaitu 55 kendaraan. Tentukan A. Gambar diagram batangnya. B. Rata-rata banyak kendaraan yang lewat di jalan X nya. C. Jenis kendaraan terbanyak yang lewat di jalan X dalam waktu 20 menit. Yang A yaitu gambar diagram batangnya. Sepeda mobil pribadi sebanyak 10, mobil pickup sebanyak 15, sepeda motor sebanyak 20, sepeda gunung sebanyak 10. Nah, jadi ini merupakan gambar diagram batangnya. Yang selanjutnya yaitu yang B. Karena waktu pengamatan adalah 20 menit, maka nilai rata-ratanya yaitu X sama dengan jumlah data dibagi banyak data. X sama dengan 55 dibagi 20 sama dengan 2,75. Jadi rata-rata setiap menit terdapat 2,75 kendaraan yang lewat di jalan X. Dan yang C, jenis kendaraan terbanyak yang lewat di jalan X tersebut adalah sepeda motor. Soal yang keempat, setelah kita memarkir mobil, kemudian kita sekeluarga membeli tiket masuk wisata pemandian Umbul Pool dengan tarif 10.000 untuk anak-anak dan 15.000 untuk dewasa. Diketahui karcis terjual rata-rata 180 lembar per hari dengan hasil penjualan 2.100.000 banyaknya. Karcis anak-anak terjual sehari rata-rata adanya penyelesaian. Misal anak-anak disimbolkan dengan A, dewasa disimbolkan dengan B. A ditambah B sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurangi B. Di sini menggunakan metode substitusi. Maka karcis untuk dewasa yaitu sama dengan 60 lembar. Karcis untuk anak-anak yaitu A ditambah B sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurangi B. A sama dengan 180 dikurangi 60. A sama dengan 120 lembar. Jadi, banyaknya karcis anak-anak yang terjual adalah sebanyak 120 lembar. Soal yang terakhir yaitu, di dalam kolam renang tersebut terdapat beberapa bentuk kolam renang yang berbeda-beda. Ada yang bulat, persegi, dan persegi panjang. Diketahui sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Maka, luas dan keliling kolam renang tersebut adalah penyelesaian. Diketahui panjang sama dengan 20 meter, lebar sama dengan 12 meter. Ditanya luas dan keliling kolam renang. Jawab, luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 20 meter dikali 12 meter sama dengan 240 meter persegi.
Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 20 ditambah 12 sama dengan 2 dikali 32 sama dengan 64 meter. Jadi luas kolam renang tersebut adalah 240 meter persegi dan keliling kolam renang tersebut adalah 64 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.